Nih, Teteh tuh punya doa ya untuk para suami agar bisa berkali-kali. Masya Allah. Ini berarti ngobrolin hubungan intim dong Teteh, iya nih ya. Itu ngaji online atau konten porno yang disyarikan. Tentunya ini banyak pertanyaan di masyarakat ya, dan saya tidak serta-merta membuat video ini karena kebencian atau hasud, bukan. Tapi ya saya katakan memang itu ada kitab yang menjelaskan tentang 18 plus ya. Dengan kitab yang serupa, Ukudulijen dan Waghairudzalik ya. Namun seyogianya menurut saya pribadi seharusnya ini mengaji offline ya, tidak di-share di media sosial. Di media offline saja mungkin banyak pro kontra debatable antara masyarakat ya. Kita pun akhirnya di online apalagi saya melihat komentar-komentarnya. Kalau istri menolak ajakan suami karena alat vitalnya kebesaran. Aduh. Dosa nggak teh? Ini yang menceritakan guru teteh sendiri. Guru teteh itu menceritakan ada salah satu santrinya, tapi teteh nggak kezamanan sama anak santri tersebut. Jadi mungkin alumni-alumni terdahulu. Guru teteh mengatakan bahwa ada anak santrinya yang ditikahi oleh orang Arab Saudi gitu. Ya, nikahlah ceritanya. Nah, ceritanya itu katanya malam pertamanya itu nggak berhasil. Baru beberapa hari nikah itu si anaknya nangis ke ibunya, katanya nggak mau. Tapi awalnya mau, awalnya tuh mau ditikahi sama orang Arab tersebut tuh mau. Cuman sekitar baru 1 minggu itu perempuan tersebut nangis sama mamahnya gitu, katanya nggak mau dilanjutin nikahnya gitu kan. Si mamahnya itu ngedesek gitu sama anaknya, kenapa kamu tuh pengen cerai gitu kan, sebelumnya kamu mau ditikahi sama orang Arab ini gitu. Terus anak santri itu bilang sama mamahnya, takut katanya. Takut kenapa? Katanya yang dimiliki oleh orang Arab tersebut katanya terlalu gede gitu, jadi takut gitu. Jadi katanya takut. Masya Allah, ini serius ya teteh. Ini kisah ini teteh didengarkan, yang menceritakan ini adalah guru teteh sendiri gitu, yang kejadian sama anak santrinya. Maka ya apa yang terjadi, ya udah berkumpul gitu, udah nggak bisa dibujuk gitu, si anak gadisnya itu udah nggak bisa dibujuk. Ya akhirnya ya udah cerai. Nikahnya itu cuman 1 minggu udah cerai, semua mas kawinnya tuh dikembalikan kembali gitu sama suaminya, sama yang orang Arab tersebut gitu, karena dia itu jadi termasuknya janda apa, kalau orang Sunda mah ya janda bengsrat sebenarnya. Janda bengsrat ya apa, jadi janda tapi tapi masih grace gitu, seperti itu pernah ada kejadian seperti itu. Tapi kalau misalkan yang bertanya ini, apakah menolak ajakan suami itu berdosa karena alat vitalnya itu gede? Ya kalau misalkan sebelumnya udah berhasil melakukan ibadah, kemudian ya misalkan udah berhasil gitu ya, ya beberapa kali ya misalkan udahlah gitu ya, kemudian pada suatu ketika menolak gitu, nggak mau, alasannya apa, terlalu kegedean. Ya elah, kan kemarin-kemarin udah berhasil. tidak ada penolakan gitu. Maka itu tidak menjadikan suatu alasan kalau seperti itu. Ya kalau misalkan contoh kasus seperti temen teteh seperti itu, ya itu bagaimana, dosa enggak? Tidak, itu tidak dosa ya, itu adalah haknya. Jadi karena kan seorang istri melayani ajakan suami itu dianggap nusyuz, itu diandaikan itu menolak. Tapi nusyuz ini tidak berlaku jika penolakannya itu ada suatu alasan yang memang itu dibenarkan oleh agama, seperti itu. Ya misalnya istrinya itu merasa takut ada doror gitu ya. Jadi kalau doror itu merasa takut ada suatu kebahayaan terhadap dirinya jikalau dia itu melayani sang suaminya. Jadi mungkin Yang akhirnya menjerumus percakapan yang tidak elok ya, yang tidak etis gitu kan. Apalagi di dunia online saat ini tuh sangat luar biasa, anak kecil bisa melihat HP, nanti pemahamannya salah dan lain sebagainya. Ya kita tahu bahwa pengguna YouTube, pengguna media sosial juga kalau mau pegang HP dikatakan suruh mengisi formulir data pribadi ya. Dan di situ ada usianya. Di YouTube saat mengupload juga ditentukan ini mau buat 18 tahun ke atas atau
mau buat konten anak-anak. Akan tetapi kita tidak menyadari bahwa saat ini banyak anak-anak yang melihat HP, yang memegang HP itu milik orang tuanya. Jadi yang terdaftar adalah orang tuanya. Maka di situ banyak konten-konten yang berseliweran ya, yang tidak bisa kita sesuai keinginan kita. Itu ada random ya, ada macam-macam konten dan lain sebagainya. Yang jelas itu algoritma YouTube yang mengatur. Nah, makanya saya kira ini ya kalau boleh kritik lah ya, tapi kritik yang membangun. Memang saya tidak menafikan bahwa kitab yang menjelaskan tentang hubungan suami istri yang menjalin rumah tangga itu memang ada ya. Kemudian alangkah baiknya itu di-share, di-upload, diajarkan di dunia offline saja. Jangan sampai di dunia online. Kalau mau ngaji, kalau memang bisa baca kitab, ya mendingan kitab tauhid, kitab fikih, kitab akhlak lah. Ya memang kalau sudah masuk ke YouTube biar dapat algoritma, biar algoritmanya naik, biar dapat pendapatan besar, memang yang harus mengambil penasaran orang. Nah, untuk masalah ini tentunya banyak ya orang yang penasaran, yang kepo. Itu tadi isinya komentar itu yang menurut saya akhirnya tidak elok, tidak etis ya. Apalagi kalau kita mengambil dalil dari usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari perbuatan mafsadat itu lebih baik daripada berbuat kebaikan itu sendiri. Maka sekali lagi ini mendisklaimer, tidak menghakimi, tidak hasud ya, tapi bagaimana kita berdiskusi agar tidak ada salah paham, apalagi nanti kalau yang meriwayatkan tentang kehidupan Nabi, hubungan Nabi dengan istrinya sampai dijabarkan dengan sedetail mungkin, akhirnya nanti buat serangan orang-orang di luar Islam. Karena mereka tidak tahu, ya akhirnya mereka komentar-komentarnya menyerang kita, apalagi nanti menyerang Rasulullah. Makanya sekali lagi lebih baik itu untuk pengajian offline, jangan online. Offline pun jamaah harus dikasih pemberitahuan ya, jangan sampai ada yang mengupload, jangan sampai ada yang meng-share, apalagi nanti dipotong-potong seperti itu. Begitu ya sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mendisklaimer tidak ada kebencian, tapi bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai kemurnian ilmu agama kita, kemudian apa yang dijelaskan di dalam kitab-kitab tersebut biar tidak ada salah paham di masyarakat, di media sosial, khususnya untuk para netizen. Semoga bermanfaat, sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Khalifah Filardi dengan klik langganan, lalu suka, komentar, dan bagikan ke teman-temanmu.